Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai presipitasi. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada konsep presipitasi. Presipitasi merupakan proses jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi, baik dalam bentuk cair maupun kristal salju. Bentuk utama dari presipitasi yaitu hujan air, salju, dan hujan es. Dalam meteorologi, presipitasi adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Terjadi ketika atmosfer menjadi jenuh dan air kemudian terkondensasi dan keluar dari larutan tersebut atau terpresipitasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adrian Muharam. Yang selanjutnya, proses presipitasi. Proses presipitasi terjadi ketika awan mencair akibat dari suhu yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butir-butir es yang ada pada awan akan ditarik oleh gaya gravitasi bumi hingga akhirnya jatuh ke permukaan bumi. Ketika jatuhnya butiran es tersebut akan melalui udara yang lebih hangat, sehingga butiran es tersebut mencair. Hangatnya udara menyebabkan sebagian butiran air menguap kembali ke atas. Butiran air yang turun ke permukaan bumi disebut hujan. Apabila suhu udara di sekitar awan terlalu rendah hingga berkisar minus 0 derajat Celcius, presipitasi memungkinkan terjadinya hujan salju. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mazdi. Tipe-tipe presipitasi. 1. Klasifikasi presipitasi atas dasar genetik yang terdiri dari pendinginan sinkronik non-frontal yang terjadi apabila udara bergerak dari kawasan suatu tekanan rendah yang ada, dan pendinginan sinkronik frontal terjadi apabila massa udara yang panas naik di atas suatu tepi frontal yang dingin. Yang kedua, pendinginan orografik terjadi oleh harilan udara samudra yang lewat di atas tanah dan dibelokkan oleh gunung-gunung di pantai. Pendinginan yang ketiga ada pendinginan konvektif, terjadi apabila udara panas oleh pemanasan permukaan naik dan mendingin untuk membentuk awan, dan setelah itu terjadilah presipitasi. Yang kedua ada klasifikasi presipitasi atas dasar bentuk yang terdiri dari presipitasi vertikal dan presipitasi horizontal. Yang pertama, yang vertikal, jatuh di atas permukaan bumi dan diukur oleh penakar hujan. Contoh hujan salju, hujan batu es, dan sleet, atau disebut juga campuran hujan dan salju. Yang bentuk horizontal dibentuk di atas permukaan bumi dan tidak diukur oleh penakar hujan. Contohnya es, kabut, embun beku, embun, dan kondensasi es dalam tanah. Dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Nur Gipaldi. Pengukur dan alat ukur presipitasi. Yang pertama, alat penakar hujan tidak otomatis berupa ember atau kontainer dengan diameter tertentu yang dibuat dalam bentuk bulat memanjang ke arah vertikal. Dimensi diameter dan ketinggian berkisar antara 15 sampai 30 cm dan 50 sampai 57 cm. Cara kerjanya yaitu dengan melihat air hujan yang tertampung dan diukur volumenya setiap interval waktu tertentu atau setiap satu kejadian hujan. Yang kedua, alat penakar hujan otomatis.
bucket rain gauge terdiri dari corong penangkap air hujan yang ditempatkan di atas ember yang terletak di atas timbangan dengan pencatat otomatis yang dihubungkan ke permukaan kertas grafik yang tergulung pada kaleng silinder. Next. Yang berikutnya ada typing bucket, merupakan alat penakar otomatis tanpa memerlukan kertas grafik dan tinta dalam pencatatannya, tetapi digunakan sebuah alat yakni logger atau alat pencatat otomatis dan komputer. Dalam perhitungan presipitasi suatu tempat yakni dengan memanfaatkan sistem jaringan kerja dan alat-alat penakar hujan untuk mengukur curah hujan harian, bulanan, dan tahunan di suatu tempat dapat menggunakan cara-cara berikut, yaitu yang pertama, rata-rata aritmatik yakni pengukuran serempak untuk lama waktu hujan tertentu dari semua alat penakar hujan dijumlahkan, lalu dibagi jumlah alat penakar hujan yang digunakan. Berikutnya ada teknik poligon. Pada teknik ini dilakukan dengan cara menghubungkan suatu alat penakar terpasang dengan cara menghubungkan satu alat penakar terpasang dengan lainnya menggunakan garis lurus. Next. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.